Panggonanku. Makam di makam Pangeran Slawe Indramayu, Jawa Barat punya kaitan sejarah dengan kota Indramayu. Mitos menguat seiring melegendanya makam tersebut. Seperti apa kisahnya? Bersama saya Indah Hananta, Anda sedang menyaksikan Dua Dunia. Tersebutlah komplek pemakaman di Desa Derma Ayu, Kecamatan Sindang, Indramayu, Jawa Barat. Orang menyebutnya Makam Slawe karena ada 25 makam di tempat ini. Jasad di makam ini adalah milik Pangeran Guru dan 24 muridnya. Mereka tewas di tangan seorang perempuan tangguh bernama Nyi Endang Dharma Ayu. Siapa sebenarnya perempuan yang melegenda di tanah Indramayu ini? Bersama praktisi supranatural Ujang Bustomi, kami mencoba mengungkap cerita ini. Saat ini saya sudah berada di makam Pangeran Slawe. Sangat unik sekali karena makam ini terdapat 25 makam ya Ibu ya. Nah, Ibu Tati bisa ceritakan sama saya sejarah dari makam ini itu seperti apa? Begini, sejarah makam Pangeran Slawe ini itu 24 dari Palembang beserta gurunya, guru besar Islam. Dia guru besar Islam dari Palembang, ingin bermukim di Pedukuhan Cimahi. Lalu apa hubungannya dengan Nyai Endang Dharma Ayu? Kalau hubungannya dengan Nyai Endang Dharma Ayu itu dia tidak mempunyai hubungan saudara. Karena dia melihat kecantikan Nyai Endang Dharma Ayu di Dukuh Cimahi ini, dia senang sama Nyai Endang Dharma Ayu. Dia ingin mempersunting Nyai Endang Dharma Ayu. Karena Nyai Endang Dharma Ayu menolak dipersunting oleh Pangeran Guru itu, timbullah perang. Jadi 24 dari Palembang beserta gurunya itu perang melawan Nyai Endang Dharma dari Sindang itu kalah semua. Terima kasih Bu Tati. Sama-sama. Ya, Kang Ujang, kita udah sampai ya di makam Pangeran Guru. Apa nih yang akan kita ungkap malam ini, mitos apa? Insya Allah atas izin Allah akan saya ungkap kenapa orang-orang menganggap bahwasanya di makam Pangeran Slawe ini adalah bisa untuk meminta-minta, terutama untuk masalah pertanian. Karena apa? Karena kita untuk meluruskan mereka-mereka, biasanya tempat minta-minta itu hanya kepada Allah. Tertarik dengan cerita makam ini, kami melakukan mediumisasi. Mediator ini mulai tersenyum simpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Anda? Kenapa Anda terus tersenyum? Saya ingin mencoba mengungkap sejarah dari tempat ini. Anda bisa membantu untuk menceritakannya. Kami mengganggu. Anda tidak berniat mengganggu, hanya ingin mencoba mengungkap sejarah dari tempat ini. Anda tahu sejarahnya tentang tempat ini? Tidak. Kamu siapa? Dari mana? Ada hubungan Anda dengan Pangeran Biru atau Nyai Endang Dharma Ayu? Anda mengenal? Anda tidak kenal sama sekali. Kamu dari mana? Tunjukkan dari mana? Kenapa? Kenapa kamu ketawa? Anda terusik. Apa yang membuat Anda terusik? Karena kami tidak sopan atau seperti
di sini ada siapa lagi? Oh, banyak. Wujud mereka seperti apa? Namun sepertinya makhluk yang merasuk ini bukan sasaran kami. Kami pun mencoba menarik makhluk yang merasuk. Kini kami mencoba mediator yang lain. Sekilas, makhluk yang merasuk ini tampak beringas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggunganku. Jangan. Sebutkan nama Anda siapa? Cinara. Cumi Cinara. Cumi Cinara ini siapanya Pangeran Guru? Ada hubungannya? Aku mengandungi alas penjali. Sejak kapan Anda berada di tempat ini? Perlahan, cerita tentang makam ini mulai terungkap. Nyawis lawas. Kita jalan. Termayu dibangun. Tak disangka, ada sejarah Indramayu yang tersimpan di makam ini. Lalu yang membangun kota Indramayu itu siapa? Indrani kupang dengan Indramayu Bu Ayu. Istanet. Gusti Ila Rodra. Siapa Pangeran Wilaludra itu siapa? Ila Rodra. Yang Ila Rodra. Sakti Wetan. Wetan mana? Mataram. Kenapa ke Indramayu? Saking kulit-kulit kain jiwa. Ongkon abad alas penjalin. Lalu siapa yang menyuruh Pangeran Wilaludra untuk membangun Indramayu di sini? Kulit kain jiwa. Wancit saking sayang widiwasa. Kenapa ada makam sebanyak 25 di sini dan bisa dijelaskan makam siapa aja? Saking ayu. Tendang ayu. Dibantai peperangan. Kayak peperangan. Tasik Malaya. Dan apa yang menyebabkan terjadinya peperangan atau pertempuran itu? Cinta lan asma. Siapa dengan siapa? Tendang Dharma. Kawan Dharma. Tahu Pangeran Guru di mana? Siapa nama asli Pangeran Guru? Sakti sebelah. Satu kerajaan Sriwijaya Palembang. Terus maksud tujuan dari Palembang ke Indramayu dia mau ngapain? Sabda Guru lan ngabdi maringkung Wilaludra. Kenapa sampai tertarik dengan Endang Darmayu? Karena kecantikan Dharma Ayu. Saking ayu Dharma Ayu. Lihat Endang Dharma. Ketika
asmara. Endang Darmayu gimana dimakamkannya? Kenapa di sini hanya petilasan? Dharma Ayu sirna tantra prana keburling kali Cimanuk bok bejang akhiring zaman ning alam kelang gelem engko ketemui. Kenapa Nyi Endang Darmayu sampai menceburkan diri setelah membantai ini? Ki Senopati tantangan dada ngadepi Endang Dharma. Endang Dharma Ayu nolak cinta Endang Dharma sehingga dari peperangan ini diutus ngangge tameng dadanya. Siapa? Paran Guru. Kenapa sampai kalah? Pusaka Darmayu kang kecap sakti mandraguna karena sering diketakan-takan aja meresap jelma dan sinatria sakti Tasik Malaya. Sinatria itu apa? Kesatria pendekatan sakti mandraguna kang ora mari Darmayu. Siapa itu? Nyi Endang Darmayu. Di Endang Dharma bukan nih, karena dia laki-laki. Endang Dharma Darmayu niku wanoja wong wadon kang ayu ora kapadane. Umurnya berapa? Darmayu banget aku yang sendiri. Sama Gragora apa hubungannya kamu? Aku dah bawahan Bila Rodra tunjungan kaulah Darmayu Kati. Gragora agamanya Islam atau apa? Islam saujati Islam akan mari Gusti Sinuhun Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kenapa tempat-tempat ini dijadikan pemujaan kamu diam saja? Apa banyak manusia yang berdatang ke sini untuk menyalahgunakan tempat ini? Banyak Apa yang mereka minta dan apa yang mereka lakukan di sini? mulia ini dunia, kecukupan ini dunia. Selain kecukupan di dunia, ada yang meminta yang lain, jodoh, jabatan. Anda setuju dengan permintaan dari mereka? Tidak. Kalau Anda tidak setuju, apa yang Anda lakukan kepada mereka yang menyalahgunakan tempat ini? Dan kenapa Anda tidak setuju? Karena itu limpah ing sare ate kang digawa Mama Sinuhun yaitu syariat Islam. Siapa Mama Sinuhun? Kanjeng Sunan Jati Purba Mama Sinuhun Sunan Gunung Jati. Berarti kamu berguru sama beliau? Berarti Anda juga Muslim ya? Selain Anda, ada siapa lagi di sini? Orang bisa kali itu. Lalu siapa yang biasa merasuki ya bila ada orang yang berniat tidak baik? Kusam bangsa tidak menangin beda tanpa tukang sering ganggu manusia supaya jalan menyimpang iwalah kamane gendeng permoni. Apa kalau Anda ini sejenis jin atau? Kenawang Itu di Nawa. Monta raksasa. Dan siapa yang suka mengajak-ngajak untuk berbuat musuh kepada Allah? Ada di berasa Iku Wadia balai Gendeng permoni
siapa? Lakuin demi. Dan bagaimana cara mengajak orang untuk berbuat penyimpangan itu, bagaimana caranya? Halus. Seperti apa? Supaya jiara-jiara ini walaupun ucap akan asmana ini ngolo nanging jerumusaken. Kenapa menjerumuskan? Perjanjian dunia ini yang aneh swarga kelawan neraka. Anda ingin menyampaikan sesuatu buat peziarah-peziarah di sini? Kade wong kang pada ziaran kene, itu sebagai simbol nganggo besok kita balik di alam kelanggengan. Mengatakan wong kang wis laka, sebab besok kita ya bakal laka. Kenapa ada mitos harus membagikan bunga? Sebanyak 25 itu. Jika gendeng permoni ya makoten. Oh gitu. Isikane wajah balai gendeng permoni alu padang goda kade manusia. Bicara kira manusia iki kejumus. Oh berarti mitos-mitos yang seperti itu tidak ada ya? Kenapa tuh kamu tidak mengarahkan mereka-mereka yang seperti itu? Mereka punya nurani pengeling Gusti Kang Maha Suci. Merasa puas mendapatkan informasi, kami menyudahi mediumisasi. Coba datang sama Allah. Ya. Kang Ujang pun mengeluarkan makhluk yang merasuk ini. Ternyata ada sebentuk energi yang menampakkan diri. Bisa jadi ini bentuk energi dari benda gaib. Isyarat mengatakan ada makhluk yang akan mengambil benda tersebut. Kami pun menyiapkan mediumisasi. Apa yang akan terjadi? Tetap di Dua Dunia. Makhluk yang merasuk ini tingkahnya macam harimau saja. Wujud Anda seperti apa? Awalnya dia tampak beringas. Tunjukkan kamu. Tunjukkan. Tunjukkan lagi. Mana kekuatan kamu? Perlahan, dia seperti membantu kami mengambil benda gaib dari tempat ini. Tiba-tiba ada sebuah cangkir di tangannya. Seperti apa? Tidak bagus ya? Ya. Bisa diceritakan wujud yang punya benda gaib ini seperti apa wujudnya? Siapa memiliki ini? Anda tidak mau menceritakannya, apa memang tidak boleh menceritakannya?
Kang Ujang, kita udah berhasil ya mendapatkan kuningan ini berbentuk seperti cangkir. Akang bisa ceritakan siapa yang punya ini dan siapa yang memiliki, dulunya fungsinya seperti apa? Ini tadi saya lihat mungkin insya Allah ini adalah biasa dipakai minum oleh Endang Darmayu. Di sini ada penjelasannya, mungkin saya dipakai minum. Tapi alhamdulillah, dari Allah kita mendapatkan seperti ini. Jadi kesimpulan apa nih yang bisa kita petik dari tadi liputan kita dari awal mediumisasi sampai akhir ini mendapatkan benda gaib? Ketika kita dari awal menyatakan bahasanya kita berziarah di makam ini, itu ada mitos, kita harus membagi-bagikan kembang. Itu bisa nasib kita akan apes atau keinginan kita tidak akan tercapai, itu adalah sangat mustahil sekali. Pasti kita perlu garis bawahi, kita cari benang merahnya, bahwasanya segala sesuatunya semua Allah yang mengatur. Kita datang ke makam ini itu tidak masalah, asal sebatas kita tawasul, kita berzikir meminta kepada Allah agar orang yang dimakamkan itu adalah diampuni segala dosa-dosanya, selamatkan di akhirat nanti, dan dijadikan sebagai ahli jannah. Akhirnya, ada sejarah tergali dalam penelusuran kami. Yang juga tak kalah penting, kita mesti belajar. Tidak semestinya kita meminta kepada makam. Tuhan, tempat bergantung segala persoalan.